Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari pertemuan 13. Saya sendiri Siti Nur Laila dari absen 13 dan rekan saya David Septiandi dari absen 3 akan memaparkan mengenai buku Continental Philosophy Komunikasi karya dari Garnet Buchard dan keterkaitan kasusnya dengan kasus yang kami angkat, yaitu pemerintah masih menggunakan bahasa langit dalam komunikasi COVID-19 menurut buku dari Garnet Buchard. Menurut Kode Hukum di AS, pengucapan instrumen palsu dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila terpenuhi 3 kriteria dasar, yakni yang pertama, sebuah instrumen dipalsukan, yang kedua, orang yang mengucapkan instrumen tahu itu harus dipalsukan, yang ketiga, instrumen dipalsukan dengan maksud untuk menipu. Instrumen kejahatan ini dapat berupa sejumlah dokumen palsu, uang palsu, izin mengemudi palsu, atau sejenisnya. 3. Namun, perbedaan kritis ditarik dalam kode hukum antara tindakan pemalsuan dalam teknis memalsukan dokumen dan dalam tindakan mengucapkan dengan maksud untuk menipu. Keduanya merupakan sebuah kejahatan yang berbeda. Contohnya seperti pembuatan ijazah palsu sebagai bukti kualifikasi, menyerahkan resep palsu untuk mendapat obat. Keduanya dapat menjadi kejahatan yang berbeda apabila ada komunikasi atau mengkomunikasikan kejahatan tersebut. Contohnya memalsukan kartu identitas yang dikeluarkan oleh negara bukanlah tindakan yang sama atau kejahatan yang sama dengan anak di bawah umur yang mengucapkan instrumen dalam upaya membeli minuman keras. Mengucapkannya merupakan kejahatan berbeda secara formal untuk alasan bahwa tindakan ini merupakan membuat pelanggaran hukum yang sebenarnya. Berkenaan dengan contoh komunikasi kriminal, meskipun proses memutuskan apakah akan mengucapkan atau tidak dapat dipandang sebagai etis. Apa yang sebenarnya membangkitkan murka hukum adalah dialog atau resital yang mengendapkan tindakan dengan satu atau lain cara. Ciri-ciri kriminal yang menentukan dari tindakan mengucapkan instrumen palsu adalah dialog yang mengarah pada ucapannya sejak awal. Dengan adanya dokumen palsu, yang harus dinilai adalah konsekuensinya, baik resiko maupun manfaatnya dari mengkomunikasikannya. Satu sisi, keuntungan yang bisa didapat seperti kebebasan atau kesenangan yang menyertai kekayaan, sedangkan di sisi lain ada resiko kerugian seperti kehilangan hak kebebasan yang mungkin menyertai penangkapan dan hukuman. Yang pasti, walaupun terdapat pro kontra dari berbagai agen, hanya akan ada satu agen yang benar-benar membawanya ke tindakan. Keputusan untuk mengucapkan terdapat aktivitas pengandaian sebagai penilaian resiko yang saling bertentangan, di mana agen membayangkan dirinya sendiri dalam setidaknya 2 skenario dalam masa depan, mengucapkan dokumen dan mendapatkan manfaat atau menahannya dan terhindar dari hukum. Justru di De Vicious memutuskan untuk memisah, memangkas, atau memotong bahwa agen berusaha untuk menyelesaikan konflik internal. Salah satu dari dirinya di masa depan yang harus dipangkas, membuat keputusan dengan cara membungkam sehingga agen dapat bergerak maju untuk mengkomunikasikan instrumen atau tidak. Agen yang dimaksudkan di sini adalah agen kejahatan. Karena jika ucapan tersebut tidak benar-benar terjadi, kemungkinan itu pasti telah dibacakan atau disebut perencanaan. Yang pasti, memiliki dokumen palsu itu bukanlah kejahatan, tetapi karena agen kejahatan mengucapkan harus dalam komunikasi atau dialog dengan dirinya sendiri untuk dilakukan, merupakan bukti terdapat niat di mana untuk menipu itu tidaklah sulit. Sedangkan apa itu komunikasi? Komunikasi menurut Oxford English Dictionary memberikan jawaban yang mengelompokkan 9 definisi atau indera komunikasi dalam 3 kategori, yakni yang pertama, indera yang berkaitan dengan afinitas atau asosiasi, kemudian indera yang berkaitan dengan pemberian atau transmisi sesuatu, kemudian indera yang berkaitan dengan akses. Sedangkan dalam penelusuran klasiknya, makna komunikasi menurut Raymond Williams menegaskan kedua indera dari komunikasi Latin abad ke-15, kata benda tindakan yang berasal dari communicare participle yang akarnya adalah komunis.
Pada abad ke-15, menurut William, tindakan komunikasi atau memunculkan, memberikan, dan berbagi telah menjadi objek yang dibuat umum oleh tindakan tersebut. Komunikasi seperti surat ketertiban, instrumen palsu, dan sebagainya, ini tetap menjadi penggunaan utama istilah dengan tambahan penting. Pada akhir abad ke-17, atau alat komunikasi seperti jalan kereta api dan jalur lainnya, serta perluasan abad ke-20 ke media berbagai informasi dan mempertahankan kontak. Dari sudut pandang psikoanalitik, komunikasi didefinisikan sebagai kemampuan seorang pembicara untuk memberitahu pemikirannya. Meskipun perspektif ini mengambil jalan lain untuk model pengirim dan menerima positivis dengan teori transfer informasi psikoanalisis Lasanian, dapat dibaca untuk menunjukkan bahwa isi komunikasi manusia, pemikiran itu sendiri tidak dibentuk sebelumnya, melainkan dibentuk jalan dengan proses komunikasi itu sendiri. Apa yang menyerukan untuk berpikir mengenai komunikasi manusia secara singkat diajukan oleh pengalaman konkret dan terkadang duniawi, yang berarti paling tidak untuk mewujudkannya harus berada dalam komunitas dan untuk alasan itu menjadi komunikatif. Lacan misalnya, dan semua teori penelitian psikoanalitik yang mengikuti tulisan-tulisannya selama abad ke-20 menetapkan arah untuk secara radikal merusak citra filsafat modern tentang diri yang bersatu, dengan sebaliknya mengemukakan subjek yang tidak lengkap dan kurang yang menurut definisi dibentuk demikian rupa dalam kaitannya dengan bahasa. Bagi Nancy, yang karya awalnya diinformasikan oleh Lacan, pertanyaan tentang apa yang terjadi setelah subjek telah menempati seluruh karirnya. Sebagai tanggapan, Nancy menekankan dalam banyak pemikiran bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berhubungan, tidak sebelum atau sesudah adanya bahasa. Jika filsafat kontinental secara sepintas dapat dikatakan sebagai gerakan intelektual pertengahan abad ke-20 yang muncul dalam tantangan terhadap humanis filsafat modern, menekankan pentingnya bahasa sebagai dasar produksi dan pengalaman subjek. Lalu, apa itu filsafat kontinental kontemporer? Salah satu cara efektif untuk membedakannya adalah dalam hal periode karir filsuf yang bekerja di dalamnya. Para sarjana seperti Jean-Luc Marion, Alain Badiou, Catherine Malabou, dan lain sebagainya terlibat dan memperluas program intelektual dan komitmen para filsuf kontinental yang mendahului, khususnya Martin Heidegger, Louis Althusser, Michel, Derrida, dan lain sebagainya. Di antara kontemporer, yaitu filsuf kontinental yang hidup, yang bekerja dalam tradisi Prancis, Jerman, dan Italia, yang dengan sendirinya merupakan perbedaan kategori lain, yaitu geografis. Tokoh yang paling menonjol pada saat penulisan saat ini adalah Nancy, Agamben, dan Esposito. Selanjutnya, kita akan masuk ke bab awal, yaitu The Wager of Communication. The Wager of Communication merupakan bab awal masuk ke dalam filsafat kontinental kontemporer, komunikasi manusia melalui tinjauan dasar perspektif Jacob Lacan tentang bahasa. Menurut Lacan, bahasa adalah suatu yang tidak terbukti dengan sendirinya. Tujuan pada bab ini adalah menentukan relevansi dengan penyelidikan komunikasi dari perspektif psikoanalitik Lacanian tentang peran yang dimainkan bahasa dalam pembentukan subjek komunikatif manusia. Psikoanalitik penting untuk filsafat komunikasi kontinental kontemporer yang sejauh itu membantu tantangan
representasi humanis komunikasi sebagai hasil dari pertukaran ekspresif antara agen yang identitasnya dianggap sepenuhnya terkandung, tidak terbagi dan pasti. Inilah yang J. Chang sebut sebagai subjektivis metafisik tesis dari teori komunikasi modern, di mana pembicara subjek sebelumnya dan komunikasi muncul sebagai tantangan dan sarana untuk melampaui privasi batin dan kesendirian pribadinya. Perspektif humanis teoritis tentang komunikasi bukanlah hal yang asing. Ini diandaikan semisalnya komunikasi manusia berdampingan dengan ekspresi, bahwa komunikasi manusia satu arah daripada reversibel, bahwa semua perilaku adalah informasi, bahwa komunikasi dapat diredukasi menjadi pesan, bahwa komunikasi setara dengan pemahaman, bahwa komunikasi berhasil atau gagal, dan sebagainya. Bahasa psikoanalisis Lacanian diformasikan oleh dugaan humanis positifis tentang komunikasi. Tinjauan krisis prinsip-prinsip utamanya menunjukkan bahwa teori psikoanalitik sebelumnya konsisten dan perspektif kontinental kontemporer tentang kestabilan dan kontingen komunikasi. Komunikasi dalam konteks psikoanalitik didefinisikan sebagai hasil pertukaran di mana seorang pasien belajar untuk mengenali dampak bahasa sejarah emosionalnya dan mencoba mempertajam keterampilannya dalam berbicara tentang perasaan emosionalnya, daripada tetap tidak berdaya dalam mengartikulasikan penyebab penderitaannya. Psikoanalisis Lacanian dapat dibaca sebagai tantangan tentang anggapan kepastian komunikasi atau kegagalan maupun keberhasilannya, status dari subjek komunikatif. Singkatnya, pengungkapan bagaimana komunikasi dapat dipahami yang membentuk identitas diri dan memiliki potensi untuk merusak perjalanan seseorang, sehingga merusak fondasi teoritis dari agen humanis yang telah terbentuk sebelumnya. Dalam pembentukan diri terdapat peran bahasa dan komunikasi. Perbedaan ini secara klasik ditarik antara dua fungsi bahasa, yang satu disebut dengan komunikatif dan struktural. Perbedaan antara kedua fungsi ini adalah pada komunikatif, bahasa dipahami sebagai media transportasi dan pertukaran informasi. Dalam pengertian ini, fungsi komunikatifnya adalah sebagai kendaraan atau instrumen aktivitas pengkodean, transmisi, penerimaan, dan decoding informasi dari biner tingkat rendah menuju biner tingkat tinggi yang kompleks. Di sini bahasa juga dipahami sebagai sistem representasi, sebagai jaringan-jaringan pada simbol-simbol terbatas yang diatur oleh aturan rekursif yang menunjukkan hubungan simbol satu dengan yang lain. Seperti yang dikatakan Anthony Wilden, sistem ini memiliki fungsi untuk membawa struktur representasi realitas, karena di mana tidak ada struktur maka tidak ada gunanya. Dengan mengambil kedua fungsi ini bersama-sama, kita melihat bahwa bahasa membantu tidak hanya menyebut fenomena di dunia, tetapi juga mengklasifikasikannya ke dalam kategori yang berbeda. Singkatnya, bahasa membawa keteraturan untuk merasakan representasi melalui jaringan makna yang disampaikan dalam kata-kata dan kalimat yang dihasilkan sesuai dengan aturan. Perbedaan dasar antara kedua fungsi bahasa tersebut yaitu membantu kita melihat bagaimana bahasa atau lingkup semiotik relatif tidak signifikan dengan sendirinya, hanya dengan penggunaannya, yaitu ketika wacana atau bidang semiotik dikembangkan dari waktu ke waktu oleh orang-orang yang berinteraksi satu dengan yang lain. Sistem tanda dapat terbawa ketertiban dan makna kedua. Karena tidak seperti bahasa, Wilden dengan terkenal menjelaskan sebuah wacana memiliki subjek dan materi pelajaran. Namun seperti yang kita ketahui, jika bahasa adalah sistem terorganisasi secara budaya yang harus dipelajari dari orang tua dalam keluarga dan mendapatkan jalan masuk ke dalam kehidupan sosial, maka penggunaannya tidak akan pernah mudah dan tanpa konsekuensi. Ini karena tidak semua wacana dihargai sama. Hanya mereka yang menang dalam masyarakat yang berhasil dari hubungan sosial dan ekonomi utamanya. Wilden memberitahu kita yang akan membentuk dasar dari apa yang diterima oleh anggota masyarakat yang dominan sebagai benar dan salah, legal dan tidak legal,
sah dan tidaknya, pengalaman masuk ke dalam kehidupan sosial dapat menyebabkan penderitaan emosional yang signifikan. Setidaknya bagi sebagian orang, karena apa yang diinginkan atau dituntut oleh budaya mungkin kadang-kadang bertentangan dengan apa yang diinginkan atau dipikirkan orang tersebut. Kemungkinan adanya perselisihan dengan siapapun orang yang dipercayainya. Kapasitas bahasa untuk memungkinkan. Dengan demikian membatasi cara melihat, mengetahui, dan menilai, menjelaskan signifikasi kebudayaan sebagai apa yang disebut Lacan sebagai wacana lain. Sederhananya, yang lain bukanlah manusia. Ini adalah lokus otoritas simbolis yang diidentifikasikan dengan struktur bahasa, struktur yang diatur oleh logika perbedaan, dan urutan budaya juga disebut semiotik alam historis yang diatur oleh hukum seperti konvensi dan ketidaksabaran. Wacana yang lain adalah alat nilai, kekayaan, dan makna material yang luas mengalir ke seseorang dari orang lain dan menjahit semua ke dalam jalinan budaya atau menyatukan kita sama-sama, yaitu berdasarkan penggunaan bahasa. Bahasa sangat penting bagi kehidupan psikis seorang, tidak hanya sebagai media untuk berekspresi, tapi juga sebagai wacana yang diwujudkan, sebuah sistem representasi yang mengungkapkan subjek dalam penggunaannya. Untuk menjelaskan bagaimana suatu subjek diungkapkan oleh bahasa dalam penggunaannya, harus diidentifikasi fungsi bahasa yang ketiga, yakni fungsi metakomunikatif. Metakomunikasi bahasa dapat diidentifikasikan sebagai kehadiran atau pengalaman bahasa di samping dirinya sendiri, di luar arti kata dan kalimat. Dalam kata lain, metakomunikatif adalah suatu komentar terhadap isi pembicaraan, yaitu pesan dalam pesan yang menyampaikan sikap dan perasaan pengirim terhadap penerima. Metakomunikatif berfungsi memberikan informasi tambahan yang memperjelas maksud dan makna pesan yang mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi. Dalam pengaturan klinis psikoanalisis, fungsi komunikatif, struktural, dan metakomunis bahasa bersama-sama memainkan peran kunci. Di sana diterima dengan baik dalam teori maupun praktik bahwa dalam perolehan kognitif bahasa atau proses belajar berbicara pada orang lain, diajak berbicara dan menjadi speaker atau pendengar oleh orang lain. Maksudnya speaker atau pembicara oleh orang lain. Seorang penyerap dan internalisasi seluruh sistem makna. Salah satu tujuan psikoanalisis adalah untuk membantu pasien mendengar bagaimana dia berbicara, untuk mengetahui bagaimana ia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Komunikasi dalam konteksnya sebagai hasil dari berbicara sehingga dapat didengar dan dipahami, diterima begitu saja dalam bahasa psikoanalitik. Tantangan bagi pasien dan seorang psikoanalitik adalah mendengar sistem keyakinan, prinsip, dan nilai-nilai yang menyusun secara konkret hubungan pasien dengan orang lain, tindakan, persepsi diri, dan pola komunikasi yang menghadapi tantangan tersebut. Yang perlu dilakukan psikoanalitik adalah menyoroti, menggarisbawahi, dan memasukkan tanda kutip ke dalam apa yang disampaikan pasien untuk menandai pentingnya apa yang telah dikatakan selama proses analisis untuk menarik perhatian dari luar padanya. Dengan cara ini, psikoanalisis melayani peran editor, seorang tokoh yang memiliki kemampuan untuk membantu pasien mengartikulasikan secara verbal pengalaman emosionalnya, dan dengan demikian pula meringankan penderitaan emosional dengan cara memikirkannya. Fungsi editor sangat penting dalam praktik psikoanalitik karena apa yang dikatakan pasien dalam konteks ini mungkin tidak selalu sama dengan apa yang ingin dia katakan. Seperti halnya percakapan sehari-hari, misalnya perbedaan konstekstual antara isi dan aspek relasional dari suatu pernyataan. Maka dimaksudkan oleh ucapan pasien melalui pemilihan kata-kata yang digabungkan menjadi kalimat mungkin berbeda dari makna yang berasal dari kata-kata atau kalimat itu dan cara dia mengekspresikannya. Satu hal yang dikatakan merupakan hal yang lain. Misalnya,
Untuk hal yang dikatakan mungkin metafora, sarkasme, dan humor yang digunakan untuk menghindari topik sensitif. Misalnya untuk mengisyaratkan secara tidak langsung serta pengulangan kata, penggantian nama, jeda dalam ucapan, dan selip lidah. Yang semuanya seringkali tidak luput dari perhatian pasien atau dirinya sendiri dapat mengkomunikasikan ini di luar atau berbeda dengan apa yang secara sadar yang ingin ia ungkapkan oleh pasien. Menurut Richard Kearney, mengkomunikasikan sesuatu yang berbeda dari apa yang diucapkan adalah kesalahan komunikasi daripada kata yang ada di dalam alam bawah sadarnya. Karena kata dalam kosakata pasien sudah mengalami sejarah perkembangan akumulasi makna emosional. Tujuan utama editor psikoanalitik adalah untuk membantu pasien menarik keluar, mengungkapkan dan ideal memecahkan kode pembagian penting dari apa yang dikatakan pasien dalam analisis dan bagaimana ia ingin didengarkan. Berbicara dan mendengarkan dalam psikoanalisis singkatnya adalah wacana dalam perjalanan untuk memahami dirinya sendiri. Pentingnya bahasa alam bawah sadar untuk persepsi sadar tentang pengalaman fenomenal. Perawatan psikoanalitik berusaha sebagian untuk mengatasi kurangnya kesadaran pasien terhadap wacana yang lain, keyakinan dan nilai-nilai yang berlaku dari suatu budaya, komunitas, atau keluarga dengan mengubah pasien menjadi penerima pidatonya sendiri. Yang harus dipahami dalam wacana analitik adalah bahwa seorang pasien berbicara terhadap seorang analis yang dilatih mendengarkan secara lisan, sehingga bagian-bagian penting dari apa yang keluar dari mulut pasien itu dapat dikodekan sebagai interpretasi baru dan dikirim kembali ke sumber artikulasi verbal mereka, yaitu kepada pasien itu sendiri. Komunikasi dalam psikoanalisis bukan apa yang ingin diketahui dari pemikiran seorang pembicara kepada pembicara lain. Ini menanamkan kesadaran akan penanda ekspresi yang tiba melalui proses identifikasi. Ini menarik keluar dan menghadiri pada kepentingan historis yang hidup dari bagi pasien dari apa yang dikatakan olehnya selama wawancara analitik untuk membawa efek transformatif untuk mengguncang pasien, seolah-olah dalam konfrontasinya dengan penanda peningkatan psikis dan terungkap dalam dasar bahasa yang diucapkan dan terdengar digunakan. Komunikasi dalam psikoanalisis adalah pengalaman fenomenologis semiotik yang mungkin terjadi dalam proses pasien berbicara untuk mendengar dirinya berbicara. Bahasa manusia seperti komunikasi di mana pengirim adalah penerima pesannya sendiri. Pengirim dalam bentuk terbalik membongkar mesinnya akan memberitahu kita banyak hal tentang suara atau berbicara dan mendengarkan sebagai hubungan reversibel dari komunikasi. Pertama, pengirim penerima pesan itu sendiri. Tujuan psikoanalisis lacanian bukan hanya untuk mendorong pasien untuk berbicara secara terbuka tentang diri mereka sendiri atau orang lain, tetapi juga menuntun mereka mengenali bagaimana mereka berbicara dengan mendengarkan atau mendengarkan secara penuh, menandai keinginan orang lain untuk membentuk persepsi diri. Yang kedua, ada pesan kembali dari penerima. Komunikasi dari psikoanalisis bukanlah pertukaran timbal balik atau setara, dan tentu saja bukan pertukaran antara yang sederajat. Pesan berbicara dan analisis mendengarkan artinya untuk menegaskan kembali analisis mendengarkan apa yang belum bisa didengar pasien, apalagi dimasukkan ke dalam hati atau ke dalam kata, yaitu wacana yang lain yang dibentuk ucapan diri. Analisis melafalkan dan mentransmisikan kembali kepada pasien kata-kata yang diucapkan di hadapan analisis, yang tujuannya adalah agar pasien mendengar kata-kata melalui saluran suara analisis. Yang ketiga adalah pesan diterima dalam bentuk terbalik. Hubungan reversibel antara berbicara dan mendengarkan mengucapkan masalah dan yang kompleks ditunjukkan oleh
frasa terakhir dalam diktum Lacan mengenai bentuk pesan yang diterima. Bentuk pesan adalah ucapan pasien yang retorikanya. Formulir pesan bukan hanya sinyal pendengar atau penanda, itu juga merupakan gambaran mental atau tanda yang dibangkitkan oleh ucapan atau menyerukan yang pertama. Bentuk pesan adalah dengan tanda. Kombinasi tertentu dari penanda dan tanda disampaikan dalam pidato. Retorikanya adalah bagaimana penyampaiannya. Pada tahun 1973, Lacan muncul di televisi untuk menyampaikan kuliah tentang psikoanalisis, dan dia mulai berbicara dengan kalimat, "Saya selalu berbicara kebenaran." Dan kemudian dia menambahkan dengan ragu-ragu secara dramatis, "Bukan seluruh kebenaran, karena tidak ada cara untuk menyatakan semuanya. Mengatakan semuanya secara harfiah tidaklah mungkin." Pernyataan ini dapat dianggap sebagai berarti seseorang tidak dapat mengungkapkan segalanya, yaitu ada fenomena dan pengalaman dari mereka yang tidak dapat diungkapkan dengan bahasa, yang menandai waktu untuk artikulasi mereka. Ini tentu saja benar, namun poin yang penting yang dibuat oleh statement ini adalah tidak ada cara untuk mengatakan semuanya. Tiba atau melalui pernyataan itu, kemungkinan komunikasi dapat dikomunikasikan. Psikoanalisis adalah tradisi intelektual yang panjang tetapi tidak terbataskan, mengingatkan kita bagaimana komunikasi manusia bukan hanya mengangkutan informasi tetapi dasar dan potensi paparan yang tetap menjadi utama untuk hidup satu sama lain saat kita belajar untuk hidup dengan diri kita sendiri. Mengatakan batas-batas ekspresi dengan memperhatikan pemikiran, nilai, dan ide apa yang benar milik seseorang, dan kata-kata yang digunakan untuk mereka makna mengundang kemungkinan pergeseran perspektif diri, di mana seorang mungkin merasakan dalam beberapa hal perbedaan dari diri sendiri, dan dengan demikian keterbukaan terhadap orang lain sebagai hal yang umum bagi pengalaman komunikasi manusia. Jadi, menempatkan orang lain sebagai diri sendiri, memahami tentang perspektif diri, dan mengetahui bahwa bahasa merupakan hal yang tidak pasti dan tidak dapat menggunakan segalanya. Selalu ada resiko dalam setiap komunikasi yang mengungkapkan ekspresi diri dari yang ingin diungkapkan. Fungsi metakomunikatif adalah diartikan sebagai kehadiran atau pengalaman bahasa di luar dari makna dalam kalimat. Di luar makna yang dimaksudkan mungkin timbul penanda yang dapat didengar dalam artikulasinya, dapat terlihat dalam interpretasinya, dan bahkan pengalaman ke dalamnya. Misalnya pertemuan yang mengasingkan dari kata yang tidak lazim dan tidak disambut dalam teks atau percakapan. Teori psikoanalisis dan praktek menunjukkan bahwa pengendalian kesadaran seseorang atas niatnya dalam bahasa dapat digrogoti kadang oleh fungsi metakomunikatif bahasa, karena orang tidak sadar sekumpulan percakapan orang lain. Hal itu dilakukan melalui bahasa, yaitu persepsi diri, dengan tanda-tanda bahwa masa lalu seseorang mungkin disingkapkan secara emosi. Chapter kedua yaitu The Band of Language and Law Communication. Secara filosofis, sebagian kegigihan dalam pemikiran komunikasi modern tentang anggapan bahwa komunikasi manusia tidak dapat tersalurkan secara penuh sesuai dengan keinginan si komunikan. Jadi, komunikasi merupakan hal yang tidak pasti. Ini menunjukkan bagaimana bahasa adalah sumber daya yang umum bagi semua orang. Bagaimana beberapa kata yang kita gunakan dapat membawa sejarah pribadi dan emosional yang terakumulasi dari waktu ke waktu, yang memiliki kekuatan untuk mengacaukan subjek dalam upaya sadarnya untuk komunikasi. Otoritas dan kekuatan bahasa dalam komunikasi tentu tidak terabaikan oleh filsafat komunikasi. Sebaliknya, dasar yang memeriksanya telah ditetapkan, misalnya oleh studi komunikasi psikoanalitik informasi,
Studi wacana yang diinformasikan destruktif, fenomenologi, semiotik, perwujudan manusia, dan sebagainya. Selain arus penelitian ini, pernyataan mengenai otoritas bahasa telah lama disyaratkan bagi para ahli teori komunikasi manusia. Selain arus penelitian ini, pernyataan mengenai otoritas bahasa telah lama disyaratkan bagi para ahli teori komunikasi manusia oleh kelompok aksioma klasik psikoterapi Palo Alto. Seseorang tidak dapat tidak berkomunikasi. Itu sendiri merupakan hasil dari penelitian perilaku yang diungkapkan pada tahun 1960 yang tetap bertahan sebagai anggapan pemikiran modern, baik akademis dan non-akademis tentang komunikasi manusia. Dalam konteks Anglo-Amerika, anggapan bahwa seseorang tidak dapat tidak berkomunikasi seringkali dianggap negatif. Ini mengisyaratkan dalam beberapa hal bahwa kita tidak terbebani dari semacam pengawasan dan dengan demikian kurang ekspresif, bebas sebagai agen komunikasi daripada yang kita bayangkan sendiri. Namun, seburuk apapun kesan-kesan yang ditinggalkan oleh anggapan pemikiran modern ini, anggapan tersebut dapat agak dilonggarkan dan penyelidikan filosofis baru dapat diundang begitu tidak berkomunikasi dianggap sebagai kondisi manusia yang produktif dan protektif. Dari pemikiran Agamben dapat memperluas ruang interpretasi yang dibuka oleh anggapan tentang ketidakmungkinan non-komunikasi ke dalam filsafat kontinental kontemporer bahasa dan hukum. Pengertian hukum dan bahasa di sini adalah masalah ontologi, bukan tentang benar dan salah, melainkan mengenai moralitas dan etika bahasa. Bahasa adalah ontologi dasar manusia, baik didefinisikan maupun diberdayakan dan dibimbing di dalamnya. Seperti yang dikatakan Emil Benveniste, tidak ada manusia yang tidak selalu menjadi makhluk yang berbicara. Secara ontologi, kita berada di hadapan bahasa yang disajikan hadapannya, sama seperti seseorang yang dikatakan di hadapan hukum. Subjek tidak dapat berkomunikasi sendiri, bahasa diperlukan. Bahasa sebagai penguasa menawarkan ketentuan itu. Ini mendefinisikan manusia sebagai makhluk berbicara, yaitu subjek dalam bahasa sesuai mengakui tatanan logis dan budayanya. Oleh karena itu, pengabaian adalah bentuk hubungan meskipun negatif. Hubungan larangan bahasa tidak terkait dan berarti manusia tidak dapat bergerak masuk dan keluar hubungan dengannya. Bahasa menarik diri dari contoh ucapan manusia untuk berbicara. Subjek tidak dapat berkomunikasi sendiri. Bahasa diperlukan. Bahasa sebagai penguasa menawarkan ketentuan itu. Ini mendefinisikan manusia sebagai makhluk berbicara, yaitu subjek dalam bahasa yang sesuai mengakui tatanan logis dan budayanya. Oleh karena itu, pengabdian adalah bentuk hubungan meskipun negatif. Hubungan larangan adalah bahasa tidak terkait dan berarti manusia tidak dapat bergerak masuk dan keluar dari hubungan tersebut. Bahasa menarik diri dan contoh-contoh ucapan manusia untuk berbicara. Manusia berkewajiban untuk berbahasa, yang berarti kita berkewajiban untuk menyesuaikan dan menjalankan subjektivitas kita di dalamnya untuk hidup secara bermakna. Kita berkewajiban untuk berbicara, untuk berkomunikasi. Manusia tidak dapat tidak berkomunikasi karena secara ontologis eksistensial kita harus melakukannya. Bahasa dan komunikasi menegaskan tentang filosofis Agamben terdiri dari 3 tradisi. Tradisi yang pertama yaitu mengenai perspektif diri psikoanalitik tentang bagaimana seseorang tunduk dengan aturan bahasa. Tidak semua dapat diekspresikan dengan bahasa. Penelitian dalam interaksi simbolik, terutama dalam fase sosiologis klasiknya, menunjukkan bahwa seseorang tersebut harus dapat membayangkan dirinya sendiri, tidak hanya berbeda dari, tetapi juga bersama dengan orang lain. Yang terkenal menyebut ini kapasitas mengambil sikap orang lain, sebuah sadar diri di mana diri memandang orang lain dan ekspresi mereka bukan sebagai objek hanya sebagai orang lain, tetapi juga sebagai dirinya yang lain. Semiotik sosial menegaskan bagaimana orang tersebut dibimbing dalam berkomunikasi dengan orang lain melalui proses di mana kesadaran manusia berkembang dengan cara memperhatikan pengalaman diri sendiri
sebagai tanda bahwa jika seseorang dapat memilih untuk tidak berkomunikasi yang diasumsikan oleh perspektif teoritis yang naif dapat dicapai hanya dengan menolak untuk berbicara, menulis, dan meninggalkan diri dari orang lain. Orang itu tetap terpengaruh oleh bahasa dan sistem tanda lainnya karena dia tersirat oleh wacana dan sirkulasi makna yang dikemukakan olehnya. Kita diberi nama dalam bahasa dibentuk oleh bahan tanda materi linguistik yang selalu merupakan tanda-tanda yang lain dan kata-kata yang lain. Secara keseluruhan, perspektif psikoanalitik, fenomenologis, dan semiotik sosial tentang komunikasi manusia menambahkan ketelitian pada dasar interpretasi bab ini. Tentang anggapan ketidakmungkinan non-komunikasi, mereka menunjukkan bagaimana non-komunikasi tidak mungkin karena bahwa bahasa adalah kondisi ontologis bagi manusia, makhluk yang dengan demikian harus berada dalam komunikasi dalam potensi murni bahasa untuk menandakan makhluk yang hidup secara intersubjektif. Selanjutnya adalah bab 3 atau chapter 3 yaitu of communication and as immunization. Immunization di sini adalah komunikasi sebagai ancaman dan perlindungan, juga sebagai penularan dan imunisasi. Jika seperti yang dikemukakan sebelumnya, tidak ada apapun di luar bahasa kecuali bahasa itu sendiri yang melambangkan dan mengatur suatu komunikasi, maka didefinisikan secara ontologis olehnya adalah koextensif dengan expose. Ancaman didefinisikan di sini sebagai figurasi serta disegurasi oleh kode, konvensi, dan nilai-nilai linguistik untuk membangun pengetahuan, belajar, dan mengembangkan saling pengertian, dan juga menegaskan dan memperluas atau berpotensi mengubah tatanan masyarakat yang berperilaku dengan ekspresi subjektif aktif di dalamnya. Komunikasi melindungi manusia dan proses pembuatan makna yang panjang karena harus berada pada saat yang sama pada saat mengancam batas-batas identitas semiotik, linguistik, dan keberadaan materialnya. Pada karya Roberto Esposito, pada volumenya yang paling terkenal, Komunitas, Imunitas, dan Bios, secara kritis mengeksplorasi kegembiraan tubuh dan formasi sosial melalui pemeriksaan keketatan tentang asal-usul ide tentang kehidupan, hukum, dan komunitas yang maju dalam karya-karya utama filsafat politik modern dan kontinental abad ke-20. Esposito mendefinisikan kekebalan sebagai respons pelindungan dalam menghadapi resiko, dan apa yang merupakan resiko atau ancaman seperti itu yang memicu respon imunitas yang menurutnya adalah pelanggaran atau pelanggaran perbatasan yang terpenting, apakah itu mengancam kontaminasi dari virus flu biasa, potensi resiko akses komputer yang tidak sah, dan mungkin bagi sebagian orang penampilan mengancam orang asing. Apa yang tetap konstan, kata Esposito, adalah tempat di mana ancaman itu berada selalu di perbatasan antara bagian dalam dan luar, antara diri dan orang lain, individu dan yang umum. Pada chapter 4 yaitu Body as Index, bahwa potensi komunikasi yang mengancam batas sebenarnya adalah karakteristiknya yang paling konsentratif. Melalui komunikasi itulah identitas diri dibentuk dan dibuka terhadap perbedaan, dan dengan demikian komunitas juga melalui komunikasi bahwa identitas komunitas dibentuk dan dibuka di dalam individualitas dan di sana oleh perbedaan. Identitas baik individu maupun kolektif tidak pre-given, preformed, dan sebelum komunikasi tetap pada awalnya dilembahkan di dalamnya. Hubungan ontologis yang hidup, konsekuensi praktis mungkin tidak hanya kompromismis, tetapi dengan demikian juga memperluas ekspor keberadaan. Diterbitkan pada tahun 2006 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 2008, Corporus menawarkan pada satu tingkat
terpelajar terhadap alasan Barat, mengambil sebagian titik keberangkatan analitiknya. Frasa Latin hoc est enim, corpus enum. Ini adalah tubuhku. Ditunjukkan kepada corpus adalah topik filosofis kontinental tentang keberadaan dan ketidakberdayaan. Tidak adanya identitas dan perbedaan perubahan ditimbulkan oleh ini adalah dalam frasa virtual itu. Pada chapter kelima, yaitu What Remains to be Taught Community or Being With. Menurut Michel Henry, esensi komunitas bukanlah suatu yang ada. Sebaliknya itu adalah apa yang telah terjadi sebagai kedatangan hidup tanpa henti ke dalam diri sendiri, dan dengan demikian kedatangan masing-masing ke dalam dirinya sendiri, konstitusional dengan kehidupan anggotanya. Maka berbicara tentang komunitas adalah setidaknya sebagian untuk menempatkan stabilitasnya dalam resiko-resiko bahwa ekspresi komunitas tidak hanya dapat mengkonfirmasi dan menopang, tetapi juga mungkin mengarah pada terurainya. Ini untuk mengatakan bahwa jika komunitas dianggap sebagai apa yang bukan menjadi itu dalam semacam intuisi, dan karena itu penerima tak mengucapkan dari sifat, kontur, dan batas-batas. Contoh kasus dari pembahasan yang telah kita bahas yaitu pemerintah masih menggunakan bahasa langit dalam komunikasi COVID-19. Pada 2019 awal, muncullah kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Tetapi itu adalah saat itu masyarakat masih menganggap sepele virus ini. Pada saat 2020 hingga saat ini, sejak saat itu tiada hari tanpa kehadiran juru bicara pemerintah yaitu Ahmad Yuryanto untuk mengumpulkan status paling terkini mengenai penanganan COVID-19 di Indonesia. Banyak istilah-istilah asing seperti physical distancing, ODP, PDP, dan banyak istilah lainnya. Self-isolation dan self-quarantine dalam bahasa Indonesia. Self-isolation diartikan sebagai isolasi mandiri, sedangkan self-quarantine adalah karantina mandiri. Walaupun digunakan dalam konteks yang hampir sama, kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Isolasi mandiri adalah suatu yang tindakan untuk memisahkan orang yang terinfeksi penyakit dengan orang yang sehat. Sedangkan karantina mandiri adalah cenderung pembatasan aktivitas orang-orang yang terpapar oleh suatu virus pada suatu daerah. Social distancing yaitu menjaga jarak antara orang yang satu dengan yang lainnya, mengurangi resiko penularan wabah. Dalam penggunaannya, social distancing sangat populer di masyarakat. Namun, menurut Organisasi Kesehatan WHO, beberapa pakar bahasa lainnya, istilah yang paling tepat digunakan untuk konteks ini sebenarnya ada physical distancing, yang bermakna menjaga jarak secara fisik. Menurut mereka, makna ini dari social distancing lebih mengarah pada menjaga jarak antara hubungan manusia secara sosial, yang seharusnya justru dilakukan untuk saling mendukung pada masa pandemi ini. Facial atau facial ditinjau secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yang ditunjukkan dari dua kata, yaitu face yang artinya wajah dan shield artinya melindungi. Jadi dalam bahasa Indonesia, jika dihubungkan istilah facial berarti perlindungan wajah. Istilah perlindungan wajah jika dilihat dari kelas kata termasuk dalam kelas kata bahasa nomina. Dan banyak kata-kata atau kalimat asing yang digunakan untuk penggunaan penginformasian mengenai kasus COVID-19 ini kepada masyarakat. Kondisi masyarakat Indonesia yang begitu beragam membuat penggunaan istilah asing tersebut dapat menimbulkan kesenjangan pemahaman informasi bagi masyarakat. Kesenjangan pemahaman informasi tersebut dapat terjadi pada kelompok masyarakat menengah ke bawah dan termasuk rentan terjangkit virus corona. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang utama untuk mensosialisasikan penanganan COVID-19, salah satunya dengan surat kabar. Meski tidak tiap hari diucapkan, istilah-istilah itu tetap asing, terlebih lagi bagi Wardia. Ia adalah seorang pria parubaya yang bekerja sebagai petugas kebersihan di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Wardia merupakan pria lulusan SMP yang mengaku bahwa istilah-istilah pemerintah tersebut menyebarkan informasi terkait COVID-19 ini sulit untuk dipahami.
Menurut Wardiga, untuk informasi mengenai COVID-19, ia lebih banyak mendapat informasi dari tempatnya bekerja. Penelitian bahasa dari Universitas Negeri Semarang di Jawa Tengah, yaitu Surahmat, mengatakan bahwa pemilihan istilah oleh pemerintah masih menandakan bahwa target penginformasiannya bukanlah seluruh lapisan masyarakat, tetapi hanya masyarakat perkotaan yang terdidik dan kelas menengah ke atas. Menurut Surahmat, untuk memahami istilah-istilah tersebut, seseorang harus memiliki persyaratan pengetahuan tertentu. Meski kata atau istilah tersebut dapat diterjemahkan, namun belum tentu pesan yang dimaksudkan dapat tersampaikan. Misalnya dalam menangani frasa meratakan kurva atau flatten the curve. Karena terdapat 3 hal yang harus dipahami dalam frasa tersebut, yaitu apa itu kurva, kemudian apa konteksnya dengan COVID-19, lalu kurva itu menyebarkan apa dan kenapa harus dibuat rata. Akibat dari ini adalah banyak masyarakat Indonesia dari lapisan menengah ke bawah yang kurang berpendidikan kesulitan memahami apa yang disampaikan oleh pemerintah. Laporan statistik Badan Pusat Statistika terkini mengajukan bahwa 1/10 penduduk Indonesia atau sekitar 24 juta orang adalah orang yang kurang mampu dan hampir 60% hanya lulusan sekolah menengah pertama dan sederajat. Menurut pemaparan dari pakar komunikasi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, yaitu Harmin Indah Wahyuni, menjelaskan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan pemerintah memiliki risiko membawa kesalahpahaman di kalangan masyarakat karena banyak yang tidak paham dengan pesan yang disampaikan. Menurut Wahyuni, mereka atau pemerintah menggunakan gaya bahasa eufemisme, bahasa yang dihaluskan yang dapat beresiko untuk digunakan di tengah krisis seperti ini. Dan sebuah penelitian di Amerika Serikat adalah pada 2016 mengingatkan bahwa bahaya penggunaan eufemisme atau bahasa yang dihaluskan dalam komunikasi kesehatan yang bisa mengurangi pemahaman masyarakat akan penyakit itu sendiri. Penelitian tersebut juga mengalukan penggunaan istilah-istilah kesehatan agar lebih mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat agar dapat terjalin hubungan yang baik antara petugas kesehatan, pasien, serta masyarakat. Juga menambahkan bahwa pilihan gaya bahasa yang digunakan oleh pemerintah itu sangat rumit dan komunikasi isu COVID-19 didorong oleh pemerintah yang lebih berat kepada sektor ekonomi. Dari segi komunikasi, pemerintah masih memainkan double kode atau kode ganda, ekonomi dan kesehatan tanpa fokus yang jelas, tutur dari Hermin. Hal tersebut menjelaskan mengapa pemilihan istilah-istilah yang sangat elastis dan hanya dapat diakses oleh masyarakat lapisan ke atas. Senada dengan Hermin Junianto, Adi Prasetyo, seorang dosen komunikasi dari Universitas Padjadjaran, berpendapat bahwa penggunaan bahasa asing ini merupakan wujud ekspresi pasca kolonial. Menurutnya, suatu yang bersifat lokal tidak bisa menjadi wacana ilmiah dan elit. Bahwa untuk menjelaskan suatu yang ilmiah dan elit harus penggunaan bahasa asing. Dengan penggunaan bahasa langit yang merumitkan pemaparan pesan dan informasi yang hanya menyasar pada kalangan tertentu, strategi komunikasi pemerintah dianggap menimbulkan masalah. Dan menurut Justisto mengatakan penggunaan pendekatan komunikasi yang elastis membuat gap informasi antara pemerintah dengan masyarakat menengah ke bawah. Justisto memberikan contoh peristiwa panic buying yang terjadi pada saat COVID-19 terjadi. Saat itu fenomena tersebut hanya terjadi pada masyarakat kelas menengah ke atas. Yang media juga, baik media sosial maupun media massa, mempertanyakan bagaimana pemerintah menangani kasus COVID-19, mempertanyakan keterlambatan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Namun di perempatan jalan di akar rumput kita dapat melihat warga kelas menengah ke bawah beraktivitas seperti biasa. Ada gap informasi di sana yang membuat mereka masyarakat menengah ke bawah tidak takut akan bahaya COVID-19. Jelas Justito. Contoh lainnya yaitu penggunaan istilah physical distancing atau jaga jarak. Karena penggunaan bahasa asing, tidak semua lapisan masyarakat paham dengan pesan tersebut. Sehingga himbauan tersebut banyak dilakukan di perkotaan saja. Tetapi masih sangat minim di pedesaan dan tempat di daerah terpencil.
Hal tersebut disebabkan karena masyarakat tidak paham dengan himbauan dan pemerintah yang disebutkan menggunakan bahasa asing bagi masyarakat. Sebagai contoh, Wardia masih berencana untuk mudik ke daerah asalnya di Indramayu menjelang Lebaran nanti. Meski sudah dihimbau keras oleh pemerintah di kala pandemi ini, pemerintah berpesan untuk tetap di rumah saja, tidak pulang ke daerah asal. Tapi pesan pemerintah yang disampaikan ini tidak digubris oleh Wardia, dan dia tetap nekat untuk mudik di kala pandemi. Akan tetapi sebagai ODP setelah sampai di kampung halaman, jika masyarakat bahkan tidak memahami arti ODP, bagaimana mereka dapat mematuhi himbauan tersebut? Himbauan pemerintah tidak tersampaikan dengan efektif dan muncul interpretasi bahasa dan konsep-konsep yang beredar. Ujar Harmin, hal ini merupakan dampak dari gagalnya pemerintah mengakomodasikan keberagaman masyarakat Indonesia ketika menyampaikan pesan-pesan terkait COVID-19. Bab selanjutnya merupakan bab 2, yaitu pembahasan. Pembahasan ini adalah keterkaitan pokok pembahasan dengan contoh kasus yang sudah kami jelaskan tadi. Pembahasan dari keterkaitan pada bab 1 yaitu pada studi kasus yang kami ambil, di mana pemerintah masih menggunakan bahasa langit atau bahasa asing yang menyampaikan informasi mengenai kasus COVID-19, di mana bahasa asing bukan merupakan suatu yang telah dipelajari oleh masyarakat secara luas dan dari budaya yang turun-temurun dari orang tua dalam keluarga secara keseluruhan. Ini adalah keterkaitan dengan chapter pertama, yaitu The Wager of Communication. Pada chapter kedua, yaitu keterkaitan dengan chapter The Band of Language and Love Communication. Keterkaitan chapter ini dengan kasus yang kami angkat adalah bahasa tidak dapat secara sempurna menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh komunikator. Terlebih lagi, bahasa yang digunakan dalam penyampaian informasinya itu tidak dipahami atau tidak dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat secara luas, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan celah pada komunikasi. Chapter selanjutnya adalah keterkaitan dengan chapter of communication and as immunization. Pada chapter ini adalah keterkaitannya, imunitas di sini merupakan bahasa yang digunakan sebagai pemberian informasi bahasa asing yang digunakan pada kasus ini. Dimaksudkan agar masyarakat tidak mengalami panik, walaupun akhirnya malah menimbulkan masalah yang baru. Pada kasus ini masalah pada kasus tidak hilang, tetapi menjadi berkurang karena adanya imunitas bahasa atau penggunaan bahasa yang dimaksudkan untuk mengurangi panik pada masyarakat, meski akhirnya tidak berjalan secara keseluruhan. Selanjutnya ada keterkaitan dengan the body as index, atau kaitan chapter ini dengan kasus yang kami angkat adalah tubuh sebagai banyak organ, tetapi pada akhirnya akan menjadi satu kesatuan. Pada kasus ini ada banyak kata atau kalimat yang menggunakan bahasa asing, tetapi pada dasarnya dimaksudkan adalah tetap menginformasikan mengenai kasus COVID-19. Selanjutnya adalah chapter what remains to be taught community or bandwidth. Kaitannya adalah penggunaan kata asing yang digunakan untuk menginformasikan sesuatu yang penting pada halayak luas seharusnya disampaikan dengan kata yang dapat dipahami secara keseluruhan oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Tujuannya adalah agar membatasi ekspresi dari individu yang dapat mengekang dan membatasi terjadinya konflik atau kesalahpahaman. Lalu selanjutnya adalah perspektif kami sebagai penulis, yaitu penggunaan istilah asing memanglah dapat diterjemahkan, tetapi penerjemahan bisa jadi berbeda dengan maksud dari pesan yang ingin diinformasikan. Metafora, sarkasme, humor yang digunakan untuk menghindari topik-topik sensitif. Contohnya untuk mengisyaratkan hal-hal yang tidak langsung, pengulangan kata dan tiruan pembicaraan semuanya seringkali tidak disadari oleh pembicara dan mungkin menyampaikan sesuatu yang di luar atau berbeda dengan maksud dari si pembicara. Seperti yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, sudah dijelaskan mengapa komunikasi antar manusia itu tidak pasti dan labil. Hal tersebut menjelaskan bahwa bahasa merupakan sumber daya yang umum bagi manusia. Sebagaimana beberapa kata yang digunakan membawa makna yang berbeda. Pengertian dari hukum dan bahasa di sini pada masalah ontologi bukan mengenai benar dan salah, tetapi tentang moral dan etika bahasa yang merupakan dasar dari manusia yang didefinisikan sebagai makhluk yang berkomunikasi.